Belum usai publik digemparkan dengan penemuan uang bernilai fantastis di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, polisi kembali menyita puluhan kilogram emas dan uang bernilai total 476 miliar rupiah di sebuah rumah di kawasan Sentul, Bogor. Secara keseluruhan ada 12 tempat yang digeledah terkait kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menyeret oknum penyelenggara negara. Kepala Kortas Tipikor Polri, Inspektur Jenderal Totok Suharyanto, mengatakan pihak penyidik melakukan penggeledahan di sebuah rumah yang ada di Parahyangan Sentul, Bogor. Dalam penggeledahan itu, penyidik menemukan sebuah berangkas terkunci di balik dinding kayu. Dalam koper itu ditemukan emas batangan seberat 74 kg dan sejumlah mata uang asing dengan nilai fantastis mencapai 476 miliar rupiah. Penggeledahan ini dimaksudkan untuk mencari barang bukti atas dugaan korupsi, suap, dan tindak pidana pencucian uang atas 3 perkara yang menyeret oknum penyelenggara negara. Perkara itu terkait pemadaman listrik yang mengungkap keterbatasan pasokan batubara PLN, kasus korupsi PT Asabri dan Jiwasraya, serta korupsi di Krakatau Steel. Selain itu, tim penyidik juga menyita beberapa dokumen termasuk telepon genggam dan foto keluarga pemilik rumah. Dan pemirsa, untuk mengetahui update terkini sudah ada jurnalis Berita 1 Andreo Tito di Cafe The Clan Signature serta ada jurnalis Berita 1 Saipul Jainuddin di kediaman Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Kita akan ke Reza terlebih dahulu. Ya, kita akan ke Tito terlebih dahulu pemirsa. Ya Tito, seperti apa suasana di sana saat ini? Apakah masih ada kegiatan pasca digeledah oleh pihak kepolisian atau sudah ada ditutupi garis polisi, Tito? Baik, rekan Vin dan juga pemirsa Berita 1, di belakang saya ini adalah Cafe The Clan Signature yang memang merupakan lokasi tempat kejadian kasus korupsi yang dilakukan. Hingga saat ini situasi yang ada di belakang saya, kafe ditutup rapat oleh pagar yang memang dia keamanan kafe itu sendiri, di mana pihak media juga dilarang masuk. Namun kita juga bisa mengambil gambar di dalam di luar. Penggeledahan hingga saat ini sudah selesai dan juga gedung juga tidak dipasang oleh pihak kepolisian dengan garis polisi. Iya. Tito, apakah ada keterangan dari warga yang mencurigai adanya pencucian uang di kafe ini, Tito? Baik, ini berdasarkan keterangan ketua RT dan juga beberapa warga yang sudah pada saat itu, mereka tidak tahu adanya kasus korupsi, baru tahu setelah terungkap. Namun hingga saat ini juga situasi kafe masih ada beberapa karyawan yang ada di dalamnya, namun tanpa kebingungan karyawan tersebut lantaran kafe masih dalam kondisi tersebut. Iya, Tito, tapi kalau misalnya Anda sempat bertanya begitu ya dengan warga sekitar, apakah sebetulnya Cafe The Clan ini cukup ramai didatangi oleh konsumen atau sebetulnya cukup sepi begitu, Tito? Baik, berdasarkan keterangan dari polisi sekitar kafe, di Clan Signature ini cukup ramai menjelang malam tadi, setiap hari, dan juga masih terdapat penuh juga waktu masih terbuka, namun hingga saat ini kondisi tutup lantaran terkait kasus korupsi tersebut. Baik, terima kasih Andreu Tito. Kita akan beralih ke Saipul. Ya, Saiful, selamat siang. Apakah proses penggeledahan masih berlangsung hingga saat ini, Saiful? Ada di mana adalah juga suruh ada kepolisian antara dan mas tubuh ini dan seperti beberapa warga yang dari Ya,
Saiful, Anda berada di kediaman Febri Driansyah sampai dengan saat ini, seperti apa pengamanan yang dilakukan? Dan juga apakah memang dilakukan pengecekan bagi orang-orang yang akan memasuki area tersebut, Saiful? Baik. Tadi ada beberapa orang yang menyambut ada dengan di rumah mewah terus bahkan tadi ada dua dari rumah yang lain ini mengatakan tapi bahwa dia tidak oleh Polri sampai saat ini beberapa bulan masih yang lama kemudian kemudian Ya, baik. Terima kasih atas informasinya jurnalis Berita 1 Saiful Jainuddin di kediaman Febri Adriansyah di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dan sebelumnya ada jurnalis Berita 1 Andreo Tito di Cafe The Clan. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Ya, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pihak Otoritas Jasa Keuangan menggelar konferensi pers terkait perkembangan penyidikan serta pengungkapan hasil penyitaan aset dalam perkara tindak pidana di sektor jasa keuangan yang melibatkan PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan, sekaligus memberikan keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan proses penyidikan. Dalam kesempatan ini, OJK akan memaparkan perkembangan penanganan perkara, termasuk hasil penyitaan sejumlah aset yang dilakukan penyidik sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pemulihan kerugian. Melalui konferensi pers ini, OJK menegaskan komitmennya untuk menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan secara profesional, transparan, dan akuntabel guna menjaga integritas industri jasa keuangan serta memperkuat kepercayaan masyarakat.